Ini Calvin. Calvin adalah seorang mahasiswa sekaligus seorang penikmat animasi Jepang atau yang lebih dikenal dengan istilah anime. Calvin sudah mengenal anime sejak SMP, yang mana Calvin memiliki hobi untuk mengoleksi action figure dan juga komik dari anime itu sendiri. Lantas, apa sih anime itu sendiri? Anime yang diambil dari kalimat animation di dalam bahasa Inggris, yang mana itu merujuk ke semua jenis animasi. Khusus anime itu sebutan untuk animasi Jepang yang bergerak digambar menggunakan teknologi dengan bantuan komputer. Seperti Calvin ini, apa yang membuatnya jadi tertarik dengan culture anime ini? Tentu jalan cerita yang ada di anime tersebut, yang mana hal ini berdasarkan dalam keinginan dari seorang autor. Karena anime sendiri merupakan sebuah bentuk doktrin yang ditegaskan oleh Toshiki Kaifu untuk menggambarkan sebuah imajinasi masyarakat Jepang yang melambangkan kehidupan yang sejahtera. Masyarakat Indonesia yang menyukai anime rata-rata adalah antisosial, yang masyarakat luas menyebutnya hikikomori atau penyendiri seperti Calvin ini. Anime mengekspresikan keseharian yang selalu penuh keberuntungan, maka dari itulah Calvin menyukainya. Ideologi dan pengaruh politik. Terkadang kita semua melihat ada positif dan negatif. Hal inilah hasil dari buah doktrin yang dibangun oleh pemerintahan Jepang pada akhir tahun 80-an, dikarenakan untuk membangun sebuah citra baik, yang dimana Jepang sendiri dahulu dikenal dengan bangsa koloni. Maka dari itu, pemerintahan Jepang melakukan sebuah liberalisasi dalam politik luar negeri mereka pada saat itu. Dalam perkembangan rezim yang menguasai pemerintahan Jepang, tentu ini mendapatkan sebuah keuntungan bagi mereka secara ekonomi domestik hingga hubungan luar negeri yang disebabkan oleh soft diplomacy. Soft diplomacy yang dilakukan oleh Jepang merupakan jalur yang sangat mutakhir, karena Jepang sendiri tidak mau kalah dengan negara lain di Asia Timur, yaitu Tiongkok, yang dimana saat itu sudah melakukan sebuah diplomasi dagang dan sekaligus komersil dari produk yang dihasilkan negara mereka. Jepang sendiri bisa dibilang telat dalam melakukan sebuah liberalisasi tersebut. Namun, bukan berarti mereka gagal, tapi terlambat. Justru inilah awal yang paling baik yang mereka lakukan. Dari hal inilah, Jepang berhasil menobrak pasar industri kreatif pada saat itu, yang dimana banyak sekali animasi yang ditayangkan di sejumlah negara, dan didukung animasi tersebut disesuaikan oleh pasar negara tersebut, yang dimana hal ini mereka berhasil mengkapitalisme pasar hingga saat ini dalam industri kreatif untuk bidang hiburan atau film. Dengan sebuah cara politik Jepang ini, secara tidak langsung Jepang menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan Asia Pasifik, karena bukan hanya mengandalkan sektor industri otomotif dan mesin berat saja, tetapi juga bisa dengan industri hiburan atau kreatif seperti anime ini, juga bisa menambah devisa negara mereka dan ketertarikan investor hingga para turis untuk melirik negara tersebut sebagai jalan atau pilihan mereka, karena dirasa itu sudah tepat. Jangan salah, ada dampak positif yang bisa kita ambil dengan menonton film anime, menggambar film anime, dan menggunakan cosplay. Itu dapat menambah wawasan positif dan meningkatkan imajinasi terkait penggambaran yang telah didapatkan, dan bisa mendorong untuk menimbulkan sifat kreatif. Dampak positif yang didapatkan bisa dikembangkan, sehingga setiap individu akan menghasilkan suatu karya yang bermanfaat dan bisa menjadi peluang pekerjaan dalam hal hiburan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini,
Jikalau Calvin tidak bisa mengontrol kesenangannya terhadap anime, maka akan menimbulkan dampak negatif, seperti tumbuhnya ikatan emosional dengan Jepang yang lebih cenderung mudah untuk meniru gaya hidup warga negara Jepang, seperti mudahnya untuk melakukan seks bebas, dikarenakan negara Jepang menganggap bahwa seks bebas adalah hal yang dianggap biasa. Dan yang terakhir, berpenampilan seperti gaya-gaya orang Jepang. Selain itu, akan timbulnya rasa cinta yang berlebihan terhadap budaya luar dibandingkan dengan budaya Indonesia sendiri. Menyenangkan diri sendiri terhadap budaya luar, terutama budaya Jepang, itu boleh saja. Tetapi jika berlebihan, itu tidak terlalu baik. Dari adanya dampak positif dan dampak negatif yang didapatkan dari budaya populer Jepang anime, itu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa kita mempunyai budaya sendiri yang harus dilestarikan. Singkatnya, anime itu sudah menjadi hasil produk industri kreatif yang mendominasi pasar global, khususnya Asia Pasifik. Bahkan sampai saat ini, Jepang sebagai negara yang memproduksi anime sendiri justru mendapatkan pujian, bahkan investor saling berlomba-lomba hanya untuk membantu atau bekerja sama secara finansial.